Halo. Berjumpa lagi bersama saya Mesna. Selamat datang di channel Hanoman Esport ya. Terima kasih yang masih stay di channel ini. Terima kasih yang sudah support channel ini. Share ke teman-teman kalian ya. Bertemu di sekarang PMBL East Day 2 match terakhir, match 6, dan dimana ini match paling melegenda nih ya. PMCO, dan saya rasa sejak PMCO dan PMBL ini match paling momen yang tidak bisa dilupakan sih ya. Apa aja yang akan terjadi, saya pantengin terus. Langsung kita akan menuju ke matchnya. Mereka harus mencari vehicle dulu, dan saya yakin mendapatkan vehicle. Di sini biasanya ada satu lah. Dan zonanya malah di sini. Akankah BTR improve atau akan tetap kembali ke farm? Kita lihat saja. Saya rasa jika kalaupun mereka kembali ke farm tetap mengambil drop zone mereka, saya rasa masih worth it, dimana mereka sudah mengetahui bahwa zona keluar dan akan sedikit tim yang memaksakan untuk tetap seperti siapa yang biasanya di Milta itu. Ada satu tim yang biasanya di Milta juga tidak akan memaksakan ke sana, karena saat mereka di Parastu juga pasti akan melihat kiri kanan. Ketika mereka mengetahui bahwa tidak ada orang yang memasukkan ke drop zone yang kanan, mereka untuk kembali ke farm sih masih worth it ya, masih bagus lah. Oke, kita lihat zona pertama akan menutup. BTR seperti yang saya duga, mereka melakukan tetap mengambil drop zone ketika sedikit terkena damage zona, tapi is okay karena zona pertama damage-nya masih menggelitik. Dan benar-benar area di depan mereka benar-benar kosong ya. Ini akan memudahkan untuk mereka perpindahan rotasi berikutnya ya. So akan kemana zonanya? Zona seperti ini memusingkan banyak tim. Oke. BTR juga masih split karena mereka setelah beberapa kali tadi memastikan zone mereka aman, jadi mereka masih hold santai. YND juga sudah mulai mencicil ke arah jembatan, dimana seperti ini mereka sih akan aware sih, karena nggak mungkin nggak dijaga sih jembatan sini. Dan Mega pun sendiri sedikit was-was dengan circle seperti ini. Pasti di depan ada BTR, mereka sudah mengetahui, dan kalau ke sini pasti ada IND, so mereka memutuskan untuk tetap mengambil sini dengan harapan hanya BTR dan tidak ada tim lainnya yang berada di sana. Nah, akhirnya mereka rotasi berbarengan dengan Mega ya. Sama-sama rotasi di waktu yang bersamaan. Bentar ya. Kita lihat 12 ya. Menit ke-12, zona kedua akan menutup dan akan menghasilkan zona ketiga, di mana tahu sendiri circle paling nyebelin. Zona ketiga ya. So BTR sudah mengambil rumah 12. Mereka hampir center circle, jadi akan aman di circle berikutnya kemungkinan. Seperti yang kalian lihat, mereka berada di zona berikutnya, mereka berada di hampir center circle juga. Dan Mega yang tadi berbarengan ternyata dia terlalu hold ya, dan mereka memutuskan untuk late rotation. BTR sudah aman di zonanya, harusnya mereka nyaman di sini. Tidak ada fight karena dari tadi zona mereka dari zoning mereka juga kosong, tidak ada peluru yang mengarah ke mereka. Dan setelah zona keluar, ketika zona keluar selang beberapa detik lah, nggak sampai 1 menit, BTR dari rumah 12 langsung memutuskan untuk rotasi. Oke, keputusan yang sangat cepat. Tepatnya nggak tahu ya, tepatnya iya oke, tapi tepat atau tidak oke akan kita lanjutkan. Tapi keputusan yang secepat ini itu saya salut sih. Jarang tim yang bisa memutuskan secepat itu, padahal mereka masih di zone ya. Mereka langsung melakukan rotasi hampir satu waktu dengan T1, dan BTR mengambil rumah yang di atas itu, satu-satunya rumah yang berada di atas itu dekat jembatan. Kalian pasti tahu lah ya,
dan OR tadi mengambil tempat yang bekasnya BTR, T1 mengambil pom bensin, RRQ mengambil rumah di seberangnya itu ya, dekat rumah jamur. Ini masih terlalu banyak tim yang masih alive, yang masih hidup. IND yang sudah aware tadi masih hold di sini, bagus sekali sebenarnya keputusannya. Ini akan chaos di sini, bakal chaos. Oke, kita lihat setup ya. BTR berada di atas, fungsinya adalah membuka vision. Jadi kenapa mereka tadi melakukan fast decision atau keputusan yang sangat cepat itu untuk memperebutkan daerah itu sebelum tim lain mengambil situ, karena area sini merupakan area vision yang terluas ya di daerah ini, karena dari sini bisa melihat sini luas lah, kalian tahu sendiri para player kalau di sini visionnya cukup luas. So, RRQ mengambil rumah tadi yang saya bicarakan, T1 mengambil pom bensin ya, ini sudah menjadi triangle neraka. Jadi bagi tim-tim yang akan melewati memasuki sini sih agak ngeri sih ya, apalagi tadi ada siapa tadi yang masih di jembatan, ini juga ngeri, makanya mereka tadi menghold. Kita cepetin aja, BTR udah setup, mereka melindungi vehicle yang mereka punya, tidak ada yang perlu saya note sampai sini. Ini sesuai prediksi akan chaos di daerah Pier. Oke, ternyata IND melakukan keputusan untuk push BTR. Karakter rumah ini sih sebenarnya susah dipush. Kalau kitnya membagi vision yang bagus, ini rumah yang sangat susah dipush karena one way ya, satu arah di sini, dan kalaupun ada split dan ada yang split ke sini, misalnya flank ke sini, itu pun kalau sudah dijaga ya mati juga ke sini karena angle-nya tidak bisa menutup keseluruhan dari badan gitu loh. Saya sebut ini one way sih, karakter one way push. So, apakah keputusan IND benar atau tidak, kita akan lihat. Saya rasa sih salah sih ya, tapi ya namanya itu gambling sih. Tempat yang enak adalah tempat yang akan diperebutkan juga gitu loh. Hukumnya seperti itu. Tumbang 1, BTR juga tumbang 1. Ya, benar-benar membagi, dan seperti yang saya bilang itu karena one way. Jadi ketika ada tim yang sudah menguasai sini dan melakukan setup yang benar, angle visionnya benar-benar terbagi dan konsisten untuk tugasnya, itu akan susah nge-push area sini gitu loh. Dan BTR tahu sendirilah secara playernya juga seperti itu, jadi tidak mungkin mereka melakukan setup yang salah, membagi vision yang salah, dan jangan ditanyakan lagi komitmen mereka untuk tiap tugasnya pasti dilakukan, hasilnya seperti itu. Berhasil dikenokin 1 dan masih bisa di revive, sehingga sangat worth it kehilangan 1 tapi bisa mengeliminasi 1 tim. Oke, kita akan next ya. Zona sudah jalan, BTR ada di center circle, seharusnya mereka mendapatkan circle berikutnya ya, karena ini sudah zona keempat. Kita lihat zona keempat tidak akan lari yang terlalu ekstrim, arahnya kemana sudah bisa terbaca. Oke ya, itu zona akan menutup, dan zona berikutnya berada di, ada yang unik ya, ada SGE yang memutuskan untuk berenang, dan dari sini ke sini itu cukup jauh loh untuk tidak ketahuan. Itu benar-benar keputusan yang bagus, dan apa ya, keuntungan sendiri kalau dia bisa nyebrang lewat sini ke sini tanpa ketahuan, itu keuntungan sangat bagus, berhasil gitu loh. Manusia cosplay kodenya berhasil. So, balik lagi, zona akan keluar, dan zona ternyata masih ke sini, dan BTR tinggal sedikit lagi untuk memasuki zona. Dan ini yang saya maksud legend sih ya, jarang kita menemui zona di air seperti ini di turnamen PUBG, sorry. Dan ini open ya, ini akan menjadi PR banyak tim, dimana pertigaan ini open sekali, dimana cuma ada komponya, ada pom bensin dan rumah yang dimiliki RRQ. Sementara rumah BTR yang sini itu sudah tidak memasuki zona, jadi ini akan open. Ada shake di sini, bukan broken shake, sorry.
dan ini akan menjadi kontes barbar banyak tim. Oke, next ya. Dari saya balik lagi. SGE satu orang lagi berhasil cosplay kata dan tidak ketahuan. Ini bagus sekali langkah dari SG ya. Mulai barbar, Winter pun memutuskan untuk healing. BTR akan melakukan rotasi dan mereka akan melakukan forting harusnya, karena itu open, mengingat itu open. Mereka SG yang udah di sini nggak ketahuan loh. Zona akan menutup dan Juxi mendapatkan kill ya di sini. Dan saya kalau ngelihat ini tuh nggak bisa tahan untuk nggak awasi, karena ini benar-benar legend ya. Circle seperti ini di turnamen itu benar-benar legend. Ini jahat banget sih circle-nya seperti ini. Ini hanya mengambil nggak sampai 1/4 daratan, lainnya tuh air. Dan kalau kita lihat masih ada 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tim di circle seperti ini. Mau gimana ini? Semua tim juga akan pusing jika circle seperti ini gitu loh. Jadi saya rasa untuk siapapun pemenang yang di sini sih benar-benar struggle-nya luar biasa dan butuh keuntungan, maksudnya butuh perhitungan setup yang benar-benar matang, yang nggak bisa gegabah, dan butuh keberuntungan yang besar gitu loh untuk bisa selamat. So, kita cepetin aja lah ya, karena BTR sudah benar-benar terpress. Banyak tim yang benar-benar sudah terpress, nggak ada pilihan. Masih 7 tim ya di zona ke-6, damage-nya udah nggak main-main. Jadi BTR karena terpress, tinggal 2 player aktif. Masih ada Juxi. Ryzen memutuskan untuk ke bawah, dia hold, mencoba menahan tekanan dari RRQ, tapi saya rasa udah nggak bisa karena setup RRQ juga udah bagus. Mereka datang dari belakang, jumlah mereka juga menang banyak gitu loh. RRQ terus melakukan push dan commit, berhasil gitu ya, berhasil menumbangkan 2 player BTR. Tinggal Ryzen sendiri ya. Ini udah, waduh, kalian kalau lihat kursornya ya, ini udah tembakan kemana-mana ini ya. Ryzen mengambil di bawah, sementara SGE tadi yang sedari tadi sudah memasuki air, dia cukup diem gitu, nyelam aja, naik lagi, nyelam aja gitu. Ya mau gimana? Daripada ke atas juga cuman tewas kan ya. Ryzen masih berusaha dan akhirnya tetap nggak bisa. TSM lebih, karena jumlah orang juga lebih banyak. Sebenarnya sudah bagus sih yang dilakukan OR. Valor sudah benar-benar susah karena harus nyebrang jalan, nggak ada obstacle untuk berlindung. Nih OR sudah masuk, SGE tadi juga TED juga udah masuk. Kalau mereka OR ketahuan ya, ketika mereka nyemplung pasti KO gini juga tahu posisinya, karena mereka tadi sempat fake duluan gitu. Sementara TED ini ya nggak ketahuan, benar-benar completely invisible gitu loh, benar-benar nggak kelihatan dari tadi gitu. Terbukti tidak ada tembakan yang mengarah ke situ sampai waktu ini ya. So ini udah sadis. Sorry ya, saya nggak bisa nahan ketawa kalau selalu ngelihat match ini, walaupun saya ulang-ulang tetap aja lucu gitu loh match ini tuh, karena zona yang sangat legend gitu loh. Jarang-jarang kita lihat seperti ini. Kita kembali tetap fokus kepada matchnya. Ini udah tembakan di mana-mana, semua tim bakal sulit ya, siapapun orangnya, sehebat apapun orangnya, kalau udah seperti ini kondisinya itu akan sangat chaos, dan itu benar-benar pressing psikologi yang benar-benar berat gitu loh, karena arah tembakan di mana-mana. Otak kita harus dipompa untuk berpikir cepat, dan itu sangat susah. Jadi hebat pun tidak cukup untuk di sini, benar-benar butuh perhitungan yang perfect
dan tentunya kehokian yang luar biasa ya. RRQ masih utuh, saya rasa dia bakal bisa press sisa dari TSM ini. Iya, udah nggak bisa. RRQ benar-benar perfect menguasai sini. OR juga ya, seperti yang saya bahas tadi, OR sebenarnya bagus pembagian splitnya. Jadi satu orang benar-benar ya sacrifice ya, mengorbankan diri untuk menjaga, berharap sampai waktu yang sudah mepet baru dia ikut turun gitu loh. Sebenarnya sudah bagus. Hierarki dapatkan satu ya. Berjalan baik dari split yang dilakukan Oren, dan itu si Ted benar-benar invisible ya. Dari tadi tidak ada tembakan yang mengarah ke dia gitu loh. Benar-benar dia invisible man ya. Benar-benar tidak terdeteksi dari tadi. RRQ tinggal bertiga dan ini masih bisa diselamatin. Zona sudah belum berjalan ya. Ini benar-benar di air ya. Astaga. RRQ mulai turun, dia mulai mencoba clearing jika jaga-jaga jika ada tim yang sudah di situ. Ini OR juga udah nggak bisa nembak gitu loh. Dan ini zonanya tuh kan gila kan. Ini RRQ juga kehabisan opsi, mereka tidak bisa stay di sana. Mereka harus turun. Mereka udah turun ya. Oke, saya cepetin aja. Aduh. Ted masih invisible ya. RRQ bagus sekali positioningnya. Terlalu jauh sih split yang dilakukan OR. Ini juga sudah pasti enggak deh. Saya nggak tahu itu karena apa ya seperti yang saya bahas, itu psikologi yang benar-benar tertekan dengan zona seperti itu, mau ngumpet di mana lagi gitu loh. Kalau udah seperti ini ya siapapun juga pasti pusing gitu loh menentukan. Tinggal satu ya, OR juga dihabisi tadi di komit. tinggal si Invisible Man ini, dan ini di air ya, benar-benar zona terakhir nih, zona 8 mau ke zona terakhir. Ini udah di air, totally air, benar-benar di air. Ini juga mau nembak udah nggak bisa, harus ke sana, nggak mungkin kan. Jadi ini pasti bisa di revive. Jadi untung bagi RRQ yang masih 3 orang gitu loh. Dan Ted juga smart move juga ya, dari cosplaynya dia dari yang awal tadi sampai ke circle ini, dan sisa 2 tim ini dia bisa tidak ter-take down, itu luar biasa itu. So ini akan kita melihat, mungkin banyak yang sudah kalian tahu hasilnya, tapi sekali lagi karena ini momen yang langka, momen legend seperti ini, so ini masih terbikin ketawa kalau kita tonton ya. Dan yang anehnya di sini ya, yang terakhir semua orang juga bertanya-tanya gimana Ted ini bisa mukul di 2E ya, itu di sana killnya. Nah ini mereka banyak orang yang bertanya entah gimana caranya dia mencoba, kalau bug sih enggak, tapi memang terkadang kalau kita memaksakan naik ke tebing itu kadang-kadang kita bisa ambil weapon gitu loh. Terkadang, cuman ya itu chance-nya sangat kecil. Dan yang bikin heran lagi, Ted melakukan kembali loh. 2 kali dia bisa mukul orang di sini. Ini menjadi pertanyaan banyak orang nih. Nih ya, kita akan lihat momen dimana dia bisa eksekusi lagi, bisa mukul lagi. Ini waktu aku melihat pertama ini, waduh, aku ketawanya udah lepas ini. Nggak paham lagi aku sama ini. Dan ini chicken untuk RRQ ya, karena HP-nya juga terlihat masih sangat besar, jadi pasti RRQ yang chicken.
Ini ya aku cuma nunggu momennya dia bisa mukul lagi ya. Aduh. Nggak paham lah. Oke lah ya, sampai situ aja ya. Ini karena SP-nya menang Arni ya. Oke lah ya, itu tadi match yang akan menjadi legenda di entah kapan lagi terulang. Zona berada di air yang membuat semua tim bakal pusing dan beginilah hasilnya map ranking RRQ dengan 12 kill, sementara Bigetron tadi 3 kill ya, 1 kill tadi kayaknya ter steal kill ya dari yang IND tadi. Nggak tahu steal kill, nggak tahu memang udah mati duluan ya. Kita next saja. Total damage sementara untuk BTR 926, 3 kill cukup ya, standar lah ya, 300 per killnya. So untuk overall poinnya sampai di match terakhir di hari kedua, match 6, Bigetron masih memimpin dan memperlebar jarak dengan box ya. Menjadi enggak, ini tipis ya, masih hampir sama lah, 16 lah, jadi tidak terlalu lebar. Dan Bigetron masih mengamankan sampai hari kedua, masih di puncak. Oke, segitu saja ya, semoga kita berdoa mendapatkan zona seperti ini lagi di turnamen-turnamen besar, jadi hiburan buat kita ya. But it's okay, langkah yang diambil tadi Bigetron sebenarnya juga sudah bagus, tapi ya zona seperti itu siapa yang bisa menekel ya, kalau udah seperti itu udah susah lah ya. Sampai berjumpa di match berikutnya, yaitu di hari ketiga PMWL. Kita akan semakin mengetahui gimana BTR bisa menjadi jawara ya. Jadi ini sudah tercium sih ya aromanya. Apa yang menyebabkan dia 2 chicken dinner kok masih bertengger di atas ya. Dan oke, sampai jumpa kembali. Saya Mesna pamit undur diri. Gracia Noman.